semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Apa kabar? Apa kabar Semuanya? Iya. Pasti baik-baik saja lah. Iya. Kita harap kalian yang menonton kabar baik ya di semuanya. Jadi kami kali ini akan Membawakan materi tentang apa tuh? tentang sejarah peradaban Islam. Sumbernya kita ambil dari buku Ibu Siti Zubaidah. Betul sekali. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan dulu gak sih? Betul. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Betul sekali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Amalia Kartika. Kami semua dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dan saya sebagai moderator. Sebelah saya ini Muhammad Akil. tapi kalian juga mau nggak sih perkenalan dengan teman-teman kita ini yang ada di belakang? Mau dong ya. Baik, silakan yang ujung dulu. Dari ujung. Baik, perkenalkan nama saya Sandika Ahmad Maulana. Saya Nova Fitriani. Saya Diamlati Maharani. Saya Haryat Nusa. Oke. Mereka berempat ini pemateri guys. Tapi kita kan bakal membahas sejarah peradaban Islam nih, karya ngambil dari buku Ibu Siti Zubaidah. Tapi kita nggak bakal ngambil semuanya teman-teman. Kami akan mengambil salah satu pokoknya, yaitu Masa kenabian. Jadi bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan Islam, bagaimana ada beberapa fase nih, ada fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah ini dibagi lagi menjadi 3 tahapan, betul tidak? Yang pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, dan yang terakhir dakwah keluar Mekah, teman-teman, gitu. Jadi langsung saja nggak sih kita masuk ke poin pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Menurut kalian ini dakwah secara sembunyi-sembunyi itu seperti apa sih? Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah selama 2 tahun, yang dimana masa dakwah tersebut Rasulullah ingin mendakwakan kepada bangsa Arab, tetapi di saat itu bangsa Arab sedang mengeluh-ngeluhkan yang namanya berhala dan penyembahan berhala-hala serta mensucikan yang namanya Ka'bah. Maka dari itu untuk mencegah perpecahan antara bangsa Arab tersebut, Rasulullah mengambil kebijakan yaitu secara sembunyi-sembunyi, yang dimana dakwanya itu dari orang terdekatnya dulu, seperti istrinya, sahabatnya, yang dimana orang yang pertama kali diajak Rasulullah atau orang yang pertama kali masuk Islam itu dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Oh begitu ya, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dakwahnya Nabi kepada anggota keluarga, terus sahabat, pokoknya orang-orang yang di sekitarnya gitu ya, selama 3 tahun ya. Dan orang-orang pertama masuk Islam itu disebut As-Sabiqunal Awwalun. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu seperti itu. Lalu apa sih dakwah secara terang-terangan itu? Nah, jadi di dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad tuh pertama kalinya itu tuh kayak mengumpulkan 2 bani. Yang pertama tuh ada Bani Hashim, terus yang kedua itu ada Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Nah, dari 2 bani ini kan ada banyak orang. Nah, dari semua orang ini tuh mereka tuh kayak menolak kecuali 1 orang. Siapa tuh? Itu tuh pamannya Nabi, yaitu Abi Muthalib. Nah, karena si Abi Muthalib ini kan mendukung kan ya. Nah, jadi di sini tuh Nabi Muhammad tuh kayak melangsungkan dakwah di Bukit Syafa. Nah, di Bukit Syafa ini ada 1 orang yang kayak menolak. Siapa itu? Abu Lahab. Oh, yang Abu Nah, Lahab. di sini juga turun surat yang artinya celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, di dakwah secara terang-terangan juga tuh ada banyak kontroversi lah ya. Kontroversi. Kayak Nabi nggak diterima gitu ya. Iya. Nah, karena kontroversi ini tuh Nabi tuh memerintahkan umatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah
gitu. Oh, itu kontroversinya itu yang seperti apa sih? Kayak ketentangan masyarakat terhadap dakwahnya Nabi itu tuh seperti apa contohnya? Yang Apa? kayak menjelek-jelekan ajaran Nabi, mencemooh, terus ada melakukan penawaran juga. Nah, dalam melakukan penawaran ini tuh turun juga surat Al-Kafirun yang untuk agamamu dan untuk agamaku. Oh, Terus yang terakhir juga ada penekanan dan penekanan terhadap ya udah kalau kamu memilih ajaran ini ya udah gitu tah. ya itu intinya. Berarti walaupun waktu itu pas dakwah secara terang-terangan ini Nabi itu ditolak ya banyak yang nolak tapi Nabi terus-terusan berusaha nggak sih ya? Iya, terus-terusan berusaha. Walaupun dilempari batu kayak gitu tapi dia terus aja menyebarkan ya agama ya. Terus juga berkat pamannya juga kan dukungan atas pamannya jadi dia juga semangat gak sih ya walaupun ada satu orang pamannya juga ya Abi Muthalib ya. Iya, Abi Muthalib itu menentang keras ya akan ajaran ini kayak mencaci maki bahkan menghasut masyarakat tersebut untuk membenci itu nggak sih. Terus tapi Nabi kita tuh masya Allah sekali sabarnya walaupun beliau disakiti tapi dia tidak membalasnya dengan kejahatan lagi gitu. dengan senyuman Iya. Dan sabar. Iya sabar, betul. sabar. Jadi kita harus ambil poin pentingnya dan ajaran dari sikap beliau ya bahwa sesungguhnya kalau kita dijahati atau kita disakiti ya jangan dibalas oleh kejahatan lagi. ya begitu. Kita harus tetap sabar. Betul. Dan yang terakhir ini ada dakwah keluar Mekah ya. Nah, itu gimana sih sebenarnya? Boleh cerita? Boleh kasih tahu nggak sih teman-teman yang di rumah ini apa itu dakwah keluar Mekah? Nah, jadi itu dakwah keluar Mekah itu dalam artian kan pada tahap-tahapan sebelumnya itu masih berawal dari kerabat lalu pun di daerah Mekahnya itu. Nah, lalu tahap ketiga ini Rasulullah dan bersama sahabatnya ini mulai menyebarkan ajaran agama Islam itu keluar Mekah. Nah, beliau dan sahabat-sahabat itu pertama kali mereka itu hijrah ke Habasyah dalam menyebarkan ajaran agama Allah begitu ya. Lalu juga tetap banyak kejadian lah saat prosesi hijrah itu berlangsung ya. Kejadian apa tuh? Kalau barangkali kalian tahu gitu kejadiannya seperti apa? Kejadiannya itu pertama adalah kabar duka di mana saat prosesi hijrah tersebut pamannya Rasulullah itu Abu Thalib itu meninggal dunia gitu. Dan istrinya juga meninggal gitu. meninggal. Jadi benar-benar down gitu ya, banyak banget kabar yang membuat dia sedih gitu. Tapi sikap beliau menghadapi itu bagaimana sih? Apa terus atau putus asa gitu? Beliau tetap tabah dan juga sih. tetap Tidak mungkin ya. dan juga tetap bersemangat untuk terus melanjutkan menyebarkan ajaran agama Islam tersebut. Ada faktor nggak sih yang mendorong Nabi ini tuh kayak yang tadinya sedih menjadi bahagia tuh kayak terus-terusan gitu, ada faktornya nggak sih? Mungkin mungkin misal kan awal kan Udah nggak mau. bagaimana mungkin gimana ya mungkin ada satu hal mungkin atau mungkin bagaimana ya kita beliau walaupun beliau sedih mungkin ditinggal oleh pamannya tapi beliau juga mungkin ingat dengan dengan paman itu juga yang memberikan dia semangat untuk meneruskan menyebarkan ajaran agama Islam tersebut sehingga dia Ya masa sedih sih orang pamannya yang sudah tiada aja mendukungnya gitu kan ya, terus berarti gitu ya dorongan. beliau terus melanjutkan. Masya Allah ya teman-teman, jadi jangan putus asa walaupun kita dapat apa itu Juga juga. ya berita duka lah, apapun itu yang bisa ngebuat kita down, kita jangan putus asa karena kita lihat sendiri Nabi kita berusaha untuk menyebarkan agama saja itu benar-benar Luar biasa. luar biasa ya.
berarti berarti dakwah secara keluar Mekah itu berarti yang tadinya di lingkup keluarga terus kerabat itu keluar ke masyarakat langsung ke Mekahnya gitu. Iya. Oh begitu. Jadi soalnya saya kira itu maksudnya itu ke fase Madinah gitu, makanya perbedaannya apa sih kayak gitu. Langsung saja nggak sih kita masuk ke fase Madinah? Gimana teman-teman? Baik, kita lanjut ke kedua itu adalah fase Madinah. Nah, iya. Fase Madinah itu di mana Rasulullah itu ini memerintahkan seluruh pengikutnya itu hijrah ke Madinah, tak tersisa seorang pun yang di Mekah, kecuali Rasulullah itu sendiri, lalu ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, gitu. Nah, ada apa sih? Pada suatu ketika itu Jibril itu turun menyampaikan wahyu ya. Seraya mengabarkan persekongkolan kaum Quraisy gitu loh. Jadi apa sih? Jadi menghimbau ataupun apa sih, Allah pun mengizinkan beliau untuk pergi dan menetapkan waktu hijrah gitu. Mengapa akhirnya Rasulullah dan Masyarakatnya hijrah ke Madinah Hijrah itu karena mendapat wahyu dari malaikat gitu. Karena ada persekongkolan dari itu. kaum Jadi Quraisy. apa itu persekongkolannya? Apa? Mungkin persekongkolan di sini tuh adanya rencana bahwa kaum Quraisy itu hendak membunuh Rasulullah. Oh ya Allah, serem banget ya, kayak memberontak gitu ya. Karena mau intinya mungkin apa nih, ajaran apa nih, udah kita ayo rencanain mau musnahkan gitulah. Kayak gitu udah bukan. Kita kesalah nih. Iya mungkin. Jadi apa sih mungkin mungkin kalau tidak salah ya saya ya. Jadi kan kaum Quraisy itu kan kaum yang Menentang. menentang dan juga dia kan menyembah itu bukan sih berhala ya. Betul. Jadi itu karena datangnya Rasulullah lalu menyebarkan ajaran agama Islam tuh mereka seperti terancam, kaum itu banyak semakin berkurang kan, semakin jadi mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi mereka tuh seperti terancam atau tersaingi. Iya, soalnya kan mereka menganggap tuh ajaran mereka tuh beneran ajaran dari mama apa nenek moyang gitu ya. Sorry ini tiba mulutnya ya. Iya kan, bener kan, padahal mah itu ajarannya menyeleweng gitu ya dari iya betul. Jadi merasa terancam juga dalam artian keberlangsungan umat dia. Jadi mereka pun mulai berawal dari tadi juga fase di Mekah pun mereka berusaha menyingkirkan Rasulullah beserta pengikutnya agar tidak menyebar ajaran Islam tersebut gitu loh. Gitu. Mungkin dari tadi ada melempari batu mungkin ya. Nah, pada saat di fase Madinah ini ya, itu tuh Rasulullah ngapain aja di Madinah? Kayak kan oke, Pak, utamanya paling pasti dakwah ya. Selain itu ada nggak sih kayak bagaimana tahapan dia untuk dakwah? Pasti nggak langsung, ayo dakwah kamu ini, nggak langsung gembleng. Pasti ada prosesnya kan? Iya, atau bagaimana gitu melakukan apa gitu ya? Jadi di bukunya Sejarah Peradaban Islam karya Ibnu Siti Zubaidi Ya. terdapat tiga kejadian secara garis besar ya. Ada 3 peristiwa nih saat Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama itu Rasulullah itu membangun masyarakat baru. Yang kedua itu perjanjian dengan pihak Yahudi. Yang ketiga itu harta rampasan perang. Nah, maksudnya membangun masyarakat baru itu gimana sih gitu kan? Jadi tuh membangun masyarakat baru tuh pertama-tama beliau terjun langsung dan membangun sebuah masjid gitu loh. Nah, berarti bukan membangun pemukiman baru gitu. bukan. Saya mikir gitu ya, membangun masyarakat pasti, baru. iya, masyarakat baru. Yang membuat desa. Pertama tuh beliau tuh membangun masjid terlebih dahulu. Nah, masjid yang di sini tuh tidak hanya sekedar untuk beribadah gitu kan, melainkan ada sekolah agama gitu, dan juga tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa pengaruh jahiliyah begitu. Dan juga setelah membangun masjid itu untuk
apa sih tempat membangun masjid itu untuk mempersatukan umat manusia gitu ya. Nah, Kayak Di di sini masjid juga. itu dibangun gitu karakter-karakter yang baik seperti apa, makanya disebut membangun masyarakat yang baru agar masyarakat itu baru tidak sesuai dengan atau enggak Nyeleweng. ya nyeleweng lagi gitu ya, agar terbuka mindsetnya begitu mungkin ya. karena kan apakah itu kan baru datang nih dan juga ingin menyebarkan kembali katanya agama Islam tersebut. Nah, jadi beliau itu membangun masjid agar masyarakat tuh Tahu. yang dari berbagai mungkin kepercayaan mungkin yang sebelumnya apa sih kepercayaan entah itu menyembah berhala atau menyembah matahari gitu kan ya, mereka berkumpul di satu tempat lalu Rasulullah menyebarkan ilmu dan tentang ajaran agama Islam, jadi mereka pun bersatu gitu dalam agama Islam. Yang kedua, Terus juga dalam membangun masyarakat baru ini ada tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu Rasulullah itu mempersatukan antara orang-orang muhajirin dan juga ansor gitu. Itu gimana ceritanya tuh? iya, muhajirin dan ansor mensatukan. Emang tadinya itu bermusuhan apa? Tahu berpisah. Iya. Bagaimana ya? Mungkin kalau bermusuhan sepengetahuan makanya saya sih, dipersatukan. apa ya, kaum muhajirin dan ansor itu memang tidak bersatu dalam artian ya mereka ya sudah masing-masing gitu loh, Suku saling mungkin blok ya, gitu itu ya. maksudnya suku gitu. Kalau istilah anak muda mah circle. Seru banget emang. Emang boleh se-circle itu? Gak boleh, makanya dipersatukan. Jadi apa Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor itu pertama agar mereka tuh saling tolong menolong walaupun mereka berbeda kaum ya. Jadi kayak sama kayak kita nih, Nah, walaupun berbeda bahasa, tapi kita harus mereka saling. satu. Iya. Oh, juga berarti satukannya seperti apa itu. sih? Saling mewarisi hartanya, juga saling mewarisi harta apabila ada yang meninggal dunia ya. Oh, makanya setiap ada yang meninggal dunia kita harus nyelawat ya? Nyelawat buat takziah. Ya, soalnya di saya nyelawat. Lawan sama aja sama-sama. Kan berarti itu salah satu ajaran Nabi ya, kayak untuk merukunkan dan saling membantu seperti yang tadi Dika sampaikan dan seperti menurut yang ada di buku-buku Zubaidah. Jadi menjadikan persaudaraan itu juga agar menambah moral dan rasa semangat para kaumnya gitu kan, bersatu, mereka bersaudara gitu kan. Dari awal mungkin mereka sempat ada yang berselisih paham, namun karena ajaran agama Islam itu mereka jadi akur, bersatu dalam satu ikatan gitu. Ya, yang ketiga ya? Ya itu yang pertama ya. Baru pertama. Oh, itu baru yang pertama, kirain tuh Yang kedua. udah yang kedua. Kalau yang kedua itu beda lagi. Beda Mungkin apa tuh? ada yang mau bantu menjelaskan? Terus yang kedua yaitu ada perjanjian dengan pihak Yahudi ya. Jadi setelah Islam mulai kokoh di Madinah, Rasulullah mulai mengatur hubungan dengan selain golongan Muslim. Jadi udah selain golongan Muslim jadi Berarti ke ya, keluar golongan lain gitu kan. buat mendakwah ya, menyebarkan. mendakwahnya. Terus kan emang sama Yahudi tuh tetanggaan juga, tetapi Yahudi emang kayak nggak suka gitu teh, nggak suka. Kuat dengan pendiriannya agar tidak suka sama ajaran ini, tapi dengan Nabi perjanjian itu gitu lah. Gimana sih? Iya, jadi kan tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi ya. Padahal orang Yahudi itu memendam kebencian dan permusuhan, tapi mereka tidak menampakkannya. Jadi ya udah diem aja, padahal dalam hati mah nggak suka gitu teh. Terus Rasulullah dari situ mulai menawarkan perjanjian dengan pihak Yahudi agar Perjanjiannya ya isi perjanjiannya ada 12. Yang pertama yaitu orang-orang Yahudi adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Yang kedua, orang-orang Yahudi dan mukmin masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Keempat, mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Yang kelima, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim dan jahat.
berarti kayak gitu ya. Itu tuh perjanjian itu tuh termasuknya perjanjian Madinah bukan sih? Atau beda? Kalau ini lebih ke pihak Yahudinya. Terus yang ketiga ada harta rampasan perang. Pada harta rampasan perang ini jadi ada kaflah dagang kaum ada pada saat itu ada kaflah dagang kaum musyrik Mekah mengadakan perjalanan dagang dari Syam ke Mekah. Jadi kaflah dagang itu sendiri membawa harta kekayaan penduduk Mekah. Jadi yang dirampas itu kekayaan penduduk Mekah. Berarti rampasan itu tidak secara paksa gitu atau bagaimana? Pada saat perampasannya itu pada saat perang Badar. Kan di situ terjadi perang Badar. Jadi perampasannya tidak secara paksa gitu. Misalkan habis berperang nih kita ngambil senjatanya gitu langsung diambil secara paksa. Ya langsung diambil. Oh langsung diambil secara paksa gitu. Harta itu apa? Jadi harta rampasan ini dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah yang awalnya. Pada saat ini pula turun ayat yang mewajibkan puasa dan membayar zakat sehingga orang-orang muslim yang miskin di Madinah dapat terbantu karena syariat yang ditetapkan oleh Allah. Setelah Islam berhasil dan diterima penduduk Madinah melalui peristiwa Bai'at Aqabah pertama dan kedua, Islam mulai memecahkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang. Jadi Islam tuh mulai berkembang. Kayak di padang pasir kayak gitu kan banyak orang-orang yang bodoh gitu kan. Jadi Islam tuh mulai mengajarkan berdakwah gitu. Jadi harta rampasan perang itu sebagai modal awal Islam gitu ya, untuk tinggal di biaya untuk kita itu tinggal di Madinahnya, terus apalagi tadi kayak buat pada masyarakatnya. ya gitu. Ada tambahan lagi? Secara garis besar mungkin dari fase Madinah tuh hanya itu sih tiga peristiwa tersebut. Berarti poin-poinnya yang tadi udah disebutkan ya. Ada fase Mekah, fase Madinah, lalu bisa yang terakhir luar Mekah. Nah, fase di luar Mekah itu salah satu fase yang ada di Mekah, fase Mekah ya. Iya. Kayak dakwah. Dakwah. Ya kan, itu maksudnya situ. Karena yang ini tuh cuma ada dua ya, fase Mekah sama fase Madinah. Ya, cuman fase Mekah ini ada 3 dakwah secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan dan luar Mekah. iya begitu. Jadi kalian sekarang udah paham kan sejarahnya Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran agama Islam di Mekah dan di Madinah itu bagaimana, tahapannya bagaimana, dan kesulitannya bagaimana. Tadi ada kesulitan tapi bagaimana sikap beliau yang diambil ya, bagaimana tentu kita bisa ambil hikmahnya dan ajaran dari sikap beliau yang mana beliau ini tidak pantang menyerah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Bisa kita simpan bahwa beliau ini sabar sekali seperti itu ya. Jadi kita sebagai masyarakat muslim tentu saja kita harus bersyukur nggak sih, karena kita tuh udah tanpa beliau ini kita itu bisa terus-terusan jadi jahiliyah ya, bodoh sama dia kan ya, mas bodoh. Jadi bersyukur sekali ya, dan kita juga selain bersyukur kita juga harus tahu tuh sejarahnya bagaimana. Maka dari itu kita membentuk suatu podcast ini agar memberitahu kalian yang menonton
bagaimana sejarah beliau, dan jadi kalian tahu gitu, bisa bersyukur gitu, terus bisa menerapkan sikap atau hikmah yang diajarkan. Tapi untuk mendengar podcast kita ini aja belum cukup, teman-teman. Kalian sendiri harus membaca langsung gak sih? Betul, harus membaca langsung. Iya, mandiri, karena untuk kita bisa, bukan hanya untuk kita bisa, kita tidak perlu untuk disuapi saja, tapi kita juga harus mencari. Dan juga betul, mencari referensi. Dan juga ini tuh buku Siti Zubaidah ini tuh tersedia dalam bentuk PDF. Betul. Jadi Iya. lebih mudah Iya, ya, bagi mencarinya. masa sekarang mungkin kalau nyari bukunya itu Iya. susah atau apa, kita bisa ngakses ini dari internet. Betul, jadi nggak ada alasan. Ya, jadi lebih mudah gitu. Mahal lah atau gimana. Tenang, buku Ibu Siti Zubaidah ini tersedia di PDF dan bisa di-download di HP. Tentunya gratis ya. Iya, gratis. Jadi kalau kalian mau beli juga nggak apa-apa gak sih, buat mendukung gitu ya, mendukung penulis agar bisa menghargai karyanya. Biar bisa semangat berkarya gitu. Iya, betul. Jadi jangan sampai kalian merasa cukup setelah mendengar podcast kami, tapi kalian harusnya lebih pengen tahu atau kepo gitu bagaimana sejarah Nabi. Terus juga ya, kalau misalnya ada dari kami yang menurut kalian mengganjal atau ini tidak sesuai nih sama yang buku atau sama sesuai dengan fakta, kalian bisa kok komen atau kita sharing-sharing Ya, ya kita menambahkan. di kolom komentar. Jadi Kita buka kolom komentar aja gitu. kita buka ruang diskusi dalam kolom forum diskusi dalam. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ya, kita pasti Kita nggak bakal gigit. iya, kan gerah orang gitu. Serem banget. Pokoknya gitu, jangan takut untuk memulai, untuk ingin tahu, jangan takut untuk kepo, karena Dapat. karena kepo tuh sebagian sesuatu kita untuk bisa mencari tahu ya. Iya. Kita ilmu ya, sebagian dari awalan kita tahu dan kita punya ilmu gitu. Kepo. Jadi jangan takut untuk menjadi orang. Kecuali keponya ini dengan Percaya urusan orang. ya, urusan orang lain, betul. Kepo dengan urusan orang lain. Tapi kalau dengan maksudnya kepo, iya, dengan berhubungan untuk diri sendiri dan kebaikan, ya jangan takut. Gak apa-apa gitu juga. Iya. Jadi mungkin sekian ya. Sekian ya. Iya. Sekian. Cukup sekian, atau kalian mau menambahkan ya silahkan. Silakan di kolom komentar. Iya. Ya. Kami semua Pamit undur diri. pamit undur diri. Kurang lebihnya tolong dimaafkan, dan kalau kurang ditambahkan, kalau lebih ya tolong disaring ya, disaring gitu ya. Jadi Shit. ya shin pepet aja. Pokoknya gitu. Jadi udah. Sudah. Udah. Oke. Baik, sudah kami Mungkin ada penutup dari teman-teman. Pantun gitu atau ya. Pantun atau gimana gitu. mungkin kesimpulan dari materi tersebut. Oke, boleh. Berdasarkan kisah Rasulullah SAW, tadi yang barusan kita sampaikan tuh, itu tuh yang bisa kita petik gitu ya, beberapa itu kita sebagai manusia nih belajar dari Rasulullah gitu ya, kita tuh harus pantang menyerah dalam berusaha gitu ya. Jangan Bener. pantang. Iya benar namanya. Pantang menyerah. Oh iya iya. Tadi agak-agak udah bosen nih. Makan. Nanti Kita harus pantang makan ya. menyerah, terus juga dalam berusaha gitu, terus gigi, kita harus semangat tinggi gitu. Tuh. Mungkin dari saya sih itu aja sih. Yang lainnya Ini bagaimana nih? diem dulu aja, udah lemes ini. Nanti kita makan ya di rumah masing-masing. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya balik lagi ya, ulangi. Balik lagi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.